Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nati Sekartini. Saya saat ini kelas B semester 6. Praktikum udara dan batuan. Judul percobaan udara. Tujuan percobaan menjelaskan kegunaan udara. Alat dan bahan untuk percobaan pembakaran memerlukan udara: 1. Lilin 2 batang yang sama. 2. Korek api. 3. Gelas dengan 3 ukuran yang berbeda. 4. Stopwatch. Percobaan 2. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Alat dan bahan: lilin 2 batang dengan ukuran yang sama, 2 korek api, 3 buah gelas dengan ukuran berbeda, stopwatch, dan mangkuk kaca. Udara merupakan bagian terluar dari bumi yang memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Pada hakikatnya, makhluk hidup perlu oksigen. Jumlah oksigen di udara kurang lebih hanya 20% dari keseluruhan udara yang ada. Prosedur percobaan pembakaran memerlukan udara: menyiapkan 2 buah lilin yang sama ukuran dan bentuknya, meletakkan kedua lilin di atas lantai dengan jarak sekitar 30 cm, menyalakan kedua lilin tersebut, menutup salah satu lilin dengan gelas. Kemudian membandingkan lama nyala kedua lilin tersebut. Lalu, kedua lilin menyala, menutup kedua lilin dengan gelas, membandingkan lama nyala kedua lilin tersebut, mengamati dan mencatat hasil pengamatan, dan mengulangi percobaan yang sama sebanyak 5 kali untuk bahan perbandingan. Percobaan kedua, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Yang pertama, meletakkan lilin di atas mangkuk kaca. Yang kedua, mengisi mangkuk kaca tersebut dengan air kira-kira setinggi 2 cm, menyalakan lilin, menutup kedua lilin dengan 2 gelas kaca, mengamati nyala lilin dan permukaan air dalam mangkuk, dan mencatat hasil pengamatan. Pembahasan dari hasil pelaksanaan percobaan pembakaran memerlukan udara, bisa kita amati bahwa lilin yang telah dinyalakan kemudian ditutup dengan gelas kaca, maka api pada lilin tersebut akan segera padam. Hal ini disebabkan karena tidak ada jumlah udara di dalam gelas tersebut, yang kemudian memicu api menjadi padam. Berbeda halnya dengan lilin yang dinyalakan di tempat terbuka, lilin akan tetap menyala dengan terang. Percobaan 2, udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan terendah. Berdasarkan hasil pengamatan yang sudah dilakukan, setelah lilin yang telah dicelupkan dalam air kemudian dinyalakan, kemudian lilin tersebut ditutup dengan gelas kaca, maka akan terjadi: 1. Air dalam mangkuk akan tertarik semua ke dalam gelas kaca, sehingga sisa ruang pada mangkuk di luar gelas akan tampak kering tanpa air. Kedua, bersamaan dengan tertariknya air ke dalam gelas, maka api pada lilin akan padam. Percobaan 3, udara sebagai sumber energi. Alat dan bahan: yang pertama, gunting, isolasi, selongsong ballpoint, kaki kursi sebagai penyangga, kawat, dan balon. Prosedur percobaan: 1. Meniup balon hingga besar dan kencang, dan kemudian mengikatnya. Yang kedua, mengikat selongsong ballpoint dengan bola. Yang ketiga, menyiapkan 2 buah tiang penyangga menggunakan kaki kursi, kemudian mengatur jarak tiang kurang lebih sekitar 1,5 meter. Yang keempat, membuka karet pengikat pada balon sehingga roket akan bergerak karena adanya tekanan udara pada balon. Yang kelima, mengamati bentuk dan gerak balon setelah tiupannya dilepas dan mencatat hasil pengamatan. Pembahasan udara sebagai sumber energi. Ballpoint yang diatur dari ujung tiang A ke ujung tiang B tidak berpindah. Hal ini dikarenakan kawat yang digunakan bentuknya bergelombang sehingga menghambat jalannya selongsong ballpoint untuk berpindah tempat, meskipun tekanan udara pada balon cukup kuat. Kesimpulan: berdasarkan dari percobaan yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa 1.
udara diperlukan dalam proses pembakaran. Tanpa udara, api tidak menyala. 2. Udara menekan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Hal tersebut ditandai dengan tertariknya air pada mangkuk ke dalam gelas yang ditutupkan pada saat lilin masih menyala. Demikian penjelasan dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.